Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat, bahagia, dan ceria selalu. Alhamdulillah, anak semua, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dulu kegiatan kita bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik anak semua, walaupun minggu lalu kita tidak bertemu karena anak libur setelah Idul Adha kemarin. Nah, untuk kali ini nanti akan Pak lanjutkan tentunya bersama anak-anak semua, belajar fikih ya. Pertemuan pertama kemarin sudah Pak terangkan tentang rukun Islam, namun karena nanti akan Pak jelaskan kembali agar anak-anak lebih paham dan jelas. Baik anak semua, kita akan memasuki bab 1, yaitu dengan judul Rukun Islam. Untuk bukunya coba siapkan dulu seperti yang ada di layar, buku Salam ya, buku Salam semester 1A. Nah, materi fikih dalam buku ini terletak di halaman 101. Kalau disiapkan, anak-anak bisa dibuka. Dan bab 1 berada di halaman 102 yang berisi tentang rukun Islam yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini nanti. Sudah siap anak-anakku? Pak Ahmed lanjutkan? Oke. Bab 1, rukun Islam. Yang akan kita pelajari nanti ada 3 poin kurang lebih. Yang poin A nanti 5 rukun Islam apa saja 5 itu. Kemudian yang B pengamalan rukun Islam. Kemudian selanjutnya yang C latihan-latihan. Nanti ada latihan-latihan, makanya anak disimak lebih fokus agar nanti bisa mengikuti. Siap anak-anak? Siap. Oke. Nah, sebelum Pak Mufid masuk dalam materi, Pak Mufid ingin mengajak anak-anak semua mengulang kembali. Kemarin kita sudah belajar bernyanyi ya. Nah, belajar bernyanyi tentang rukun Islam. Anak-anak masih ingat nyanyiannya? Masih ya? Nah, ini Pak Mufid ganti liriknya dan anak-anak bisa diperhatikan ya. Gimana Pak Mufid nyanyinya? Nyanyinya seperti ini, perhatikan. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Lupa. Maaf, Pak Ahmed ulangi ya, biar lebih semangat ya, nanti anak-anak bisa mengikuti. Oke, Pak Ahmed ulangi. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Seperti itu anak semua ya. Anak-anak bisa dihafalkan, nanti bisa dinyanyikan ya. Walaupun kemarin sudah disetorkan oleh Pak Afif, kalau mau menghafalkan lagi boleh. Baik anak semua, bab 1 yaitu rukun Islam. Nah, yang akan kita pelajari hari ini apa saja Pak Afif? Rukun Islam ada 5. Ada berapa anak? Ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Nah, rukun Islam yang pertama yaitu
membaca dua kalimat syahadat. Paham? Yang kedua, mengerjakan sholat. Nomor 2 apa anak? Mengerjakan sholat. Yang ketiga apa anak? Puasa Ramadan. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat apa anak? Membayar zakat. Yang keempat, membayar zakat. Yang terakhir, ada 5 kan? Yang terakhir apa anak? Menunaikan ibadah haji. Nah, ini adalah rukun Islam yang berjumlah 5. Anak-anak harus tahu. Ketika sudah tahu, nanti harapannya bisa mengamalkan 5 rukun Islam ini. Paham sampai dengan anak? Ya, rukun Islam ada 5. Yang satu membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat membayar zakat, yang kelima menunaikan ibadah haji. Bisa dipahami anak? Mudah. Ada 5 rukun. Ada berapa rukun Islam? Ada berapa? Ada 5. Oke, waktu lanjutkan. Latihan 1, coba anak bisa dibuka halaman 103. Nah, ini ada beberapa gambar, kurang lebih ada 5 gambar. Kemudian kita diminta untuk menjodohkan atau memasangkan gambar yang sesuai dengan pernyataan di sampingnya. Nah, coba A, sahur untuk berpuasa. Kita tarik garis ya. Mana kira-kira gambar yang sesuai? Lihat. Oh, ternyata gambar paling bawah di garis sesuai gambar ya, sesuai gambarnya ya. Dilihat contohnya yang sudah kamu berikan di layar. Oke. Kemudian yang B, melaksanakan ibadah haji. Kira-kira mana gambar yang sesuai? Atasnya Covid, benar sekali. Atasnya ini dia. Nah, gambar orang sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian yang C, membaca 2 kalimat syahadat. Gambarnya yang mana anak-anak? Paling atas Covid. Bagus, pinter. Yang paling atas gambarnya kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian yang D, melaksanakan sholat. Kira-kira mana? Mau sholat? Mana? Bawahnya gambar membaca 2 kalimat syahadat. Ya, benar sekali. Tuh gambar melaksanakan sholat. Ditarik garis, ya. Kemudian yang terakhir, yang E, membayar zakat. Berarti gambar paling tengah. Gambar paling tengah kita tarik garisnya seperti ini ya, pelan-pelan garisnya. Kalau bisa menggunakan penggaris biar rapi dan indah. Oke, sampai sini paham anak-anak? Latihan 1 sudah kita bahas bersama. Kemudian kita masuk poin B, yaitu pengamalan rukun Islam. Pengamalan rukun Islam. Nah, bagi orang yang hendak masuk Islam, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Konkret kalimatnya bagaimana? Kalimatnya seperti ini anak-anak. Asyhadu alla ilaha illallah. Bisa anak-anak? Coba dilafalkan dulu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ini syahadat tauhid. Kemudian ada lagi syahadat rasul. Ini dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa anak? Coba dilafalkan bareng-bareng yang syahadat Rasul. 1, 2, 3.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa ya? Nah, ini adalah dua kalimat syahadat, bunyi dua kalimat syahadat ya. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita anak-anak paham, bisa dimengerti. Oke, kalau sudah paham, Pak Ahmad lanjutkan. Kemudian artinya ini syahadat tauhid artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ini bersaksi ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian arti yang syahadat Rasul apa Pak Mufid? Yuk kita cari yuk. Ini dia, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya ini anak-anak bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah paham, sebelum Pak Mufid lanjutkan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Mufid akan melanjutkan. Kemudian salat wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Berapa kali anak-anak dalam sehari semalam kita diwajibkan sholat? Berapa kali? 5 kali. Loh Pak Mufid, 5 kali itu apa saja? Oke, akan Pak Mufid terangkan di sini. Yang pertama yaitu sholat subuh. Apa anak? Sholat subuh. Yang kedua apa anak? Sholat zuhur. Bagus. Yang ketiga sholat apa anak? Sholat asar. Tepat sekali. Kemudian yang keempat sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Kemudian yang terakhir sholat Isya. Nah, ini adalah 5 sholat yang wajib kita laksanakan dalam sehari dan semalam ya. Sehari semalam yang wajib dilaksanakan adalah 5 kali, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Paham anak? Kemudian akan Pak terangkan bilangan rakaat di setiap sholatnya. Nah, subuh berapa rakaat anak-anak? Subuh berapa rakaat? 3 sholat subuh adalah 2 rakaat. Nah, tuh lihat di layar ya. Kemudian duhur berapa rakaat? Duhur 4 rakaat. Hebat, pinter-pinter sekali anak-anak kelas 1. Kemudian sholat asar berapa rakaat anak-anak? Sholat asar sama Pak Mufid dengan sholat zuhur, benar sekali, 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib berapa anak-anak? Sholat maghrib berapa? 3 rakaat ya. Kemudian terakhir sholat isya. Sholat isya ini rakaatnya sama dengan sholat zuhur dan sholat asar. Berapa anak? 4. Nah, ini adalah sholat wajib yang kita laksanakan sehari semalam ya. Jadi sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Paham anak-anak semua? Ada yang ditanyakan sebelum mau lanjutkan? Mudah ya? Oke, mudah. Kalau sudah paham, Pak Amput lanjutkan ya. Ketika memasuki bulan Ramadan, umat Islam wajib berpuasa. Setelah berpuasa 1 bulan penuh, umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
Jadi setelah berpuasa 1 bulan penuh, umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat apa namanya anak-anak? Zakat fitrah. Zakat diberikan kepada fakir miskin. Jadi zakat yang kita keluarkan ini kita berikan ke orang fakir miskin. Bagi umat Islam yang mampu secara materi dan fisik diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Jadi rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji atau menunaikan haji bagi orang yang mampu. Mampu di sini yaitu mampu secara fisik dan materi. Nah, jadi untuk anak-anakku semua, semoga kelak bisa menunaikan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Saya mudah. Oke, aku lanjutkan. Halaman 104 di sana coba anak lihat. Ada sebuah pernyataan, latihan 2 ya. Beberapa pernyataan akan Pak Hafid bahas dan anak-anak bisa dicermati dan diamati. Oke, yang pertama, kaki Zainuddin terkilir ketika bermain bola. Zainuddin tetap melaksanakan sholat. Zainuddin tidak ingin meninggalkan sholat karena Zainuddin tahu melaksanakan sholat itu wajib. Nah, pernyataan ini kira-kira benar sesuai atau tidak anak-anak? Ya, kakinya Zainuddin terkilir saat main bola, tapi Zainuddin tetap melaksanakan sholat karena melaksanakan sholat itu adalah wajib. Pernyataan ini sesuai ya anak ya. Nah, kita bincangkan karena sesuai. Pernyataan kedua, Pak Nana adalah orang yang mampu secara materi dan fisik. Pak Hari mengajak Pak Nana menunaikan ibadah haji. Pak Nana menolak ajakan Pak Hari untuk menunaikan ibadah haji. Pak Nana takut hartanya berkurang jika menunaikan ibadah haji. Pernyataan ini kira-kira sesuai atau tidak anak-anak? Padahal Pak Nana itu sudah mampu secara fisik dan materi, ya. Tapi menolak ajakan Pak Heri untuk melaksanakan ibadah haji. Kira-kira sesuai tidak pernyataan ini? Tepat tidak? Tidak ya anak ya, pernyataan ini tidak tepat ya, karena Pak Nana sudah mampu secara fisik dan materi, maka yang tepat adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu apa? Menunaikan ibadah haji. Itu jadi tidak dicentang. Kemudian yang ketiga, ibu berpesan kepada Taki untuk makan sahur. Taki bangun untuk makan sahur bersama keluarganya. Ketika siang hari, Taki tidak merasa lemas. Taki dapat menjalankan puasa dengan lancar. Kira-kira pernyataan ini sesuai atau tidak anak-anak? Sesuai ya, pernyataannya tepat ya. Nah, karena Taki melaksanakan sahur, persiapan untuk melaksanakan puasa kita centang. Nah, kemudian pernyataan yang keempat, Bu Gita mengajak Bu Farida membayar zakat fitrah. Bu Gita dan Bu Farida pergi ke masjid. Mereka menyerahkan zakat fitrah. Zakat fitrah diserahkan kepada panitia yang telah ditunjuk. Mereka berdua sadar bahwa membayar zakat itu wajib. Kira-kira pernyataan ini tepat atau tidak tepat anak-anak? Tepat ya. Nah, tepat karena Bu Gita dan Bu Farida melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Kita tuh tambah centang. Ini latihan 2 tentang pernyataan. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Afif lanjutkan lagi.
Latihan ketiga ini adalah kita diminta untuk melengkapi kalimat. Ini ada 5 kalimat yang belum lengkap, nah kita diminta untuk melengkapi. Anak-anak siap? Nah, nanti bisa ditulis di buku paketnya anak-anak halaman 104 ya. Oke, nomor 1, Anton baru masuk Islam. Anton membaca apa anak? Ayo, kalau ada orang yang mu'alaf atau yang mau masuk Islam, kira-kira diminta untuk membaca apa dulu anak-anak? Membaca Al-Quran? Bukan. Ayo, membaca apa? Membaca syahadat, membaca syahadat atau syahadatain. Kok syahadatain? Oke, karena ada 2 syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, 2 syahadat. Paham? Oke, bapak lanjutkan. Nomor 2, Ahmad pergi ke masjid. Ahmad akan melaksanakan apa anak? Sholat, tepat sekali. Kemudian nomor 3, Laila dan ibunya pergi ke masjid. Mereka pergi ke masjid membayar zakat ya. Kemudian yang keempat, bangun pada dini hari bulan Ramadan. Haidar makan sahur. Siang harinya Haidar melaksanakan anak puasa. Pintar, melaksanakan puasa. 5, Pak Husni melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pak Husni melaksanakan apa anak? Haji ya, haji. Ini nomornya 5 ya nak ya. Ini nomor 5 maksudnya. Kemudian jawabannya ini haji. Sampai ini paham anak? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, Pak lanjutkan ya. Nah, ini kita diminta untuk memberi tanda centang pada kolom iya atau tidak. Tentunya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, dengan keadaan yang sesuai dengan sebenarnya. Nah, 1, saya ikut serta membayar zakat dengan ayah saya di masjid. Ayo anak-anak, dulu setelah puasa Ramadan, kemudian puasa Ramadan selesai selama 1 bulan, kemudian anak-anak ikut ayah atau bunda ke masjid enggak untuk membayar zakat? Ikut ya, ya ikut. Kita beri tanda centang. Nah, kemudian nomor 2, saya tidak pernah menjalankan sholat wajib 5 waktu. Ayo anak-anak, ini sholatnya tertib atau tidak? Anak ini harus tertib ya sholatnya ya. Nah, jadi kita centang. Oke. Yang ketiga, saya meyakini bahwa tiada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sesuai enggak? Ya atau tidak? Iya, kita centang juga. 5, nomor 4, saya berusaha untuk menjalankan ibadah puasa semampu saya. Ayo, kira-kira iya atau tidak? Iya, sesuai ya dengan keadaan. Kemudian nomor 5, saya akan melaksanakan ibadah haji jika sudah mampu. Sesuai atau tidak? Sesuai. Iya, nah ini kita sudah memberi tanda centang pada kolom yang sudah disediakan. Anak bisa disesuaikan di buku paketnya ya, sama dibuat centang. Oke, kemudian Pak Mufid akan mengajak anak-anak menyelesaikan latihan penilaian harian. Ini yang terakhir nanti ya. Pak Mufid bantu untuk membahas bersama dan menjawab. Nomor 1 coba. Rukun Islam ada berapa anak tadi? 3, 4 atau 5? Ada?
5. Benar, kita silang ya, seperti di layar ya. 2. Sholat wajib sehari semalam ada berapa waktu? 2 waktu, 3 waktu, atau 5 waktu? 5 waktu, pintar sekali. Kemudian nomor 3, sholat adalah titik-titik agama, dinding, tiang, atau dasar. Ayo apa anak-anak ini jawabannya? Tiang Pak Ufik. Iya, tiang. Kenapa kok tiang? Sholat itu diibaratkan seperti rumah. Jadi rumah kalau tidak ada tiangnya kira-kira bisa berdiri enggak anak-anak? Bisa berdiri enggak? Enggak bisa ya. Nah, kalau ada 5 tiang kira-kira rumahnya itu kokoh atau tidak kokoh? Kokoh ya, kuat ya, karena tiangnya ada 5, jadi penyangganya kuat. Nah, sama kalau kita meninggalkan sholat ini sama saja kita merobohkan tiang agama. Karena apa? Yaitu tadi tidak melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat. Nah, kalau nanti kelamaan lama-lama akan roboh. Nah, seperti itu. Jadi Pak pesankan anak-anak bisa menjaga sholatnya biar lebih tertib. Paham anak-anak? Oke, Pak lanjutkan nomor 4 ya. Ibadah haji dilaksanakan di bulan A. Syawal, B. Ramadan, C. Zulhijjah. Ayo, kenapa ibadah haji? Bulan Zulhijjah. Itu tanda silang ya, yang di layar ya. Kemudian nomor 5, rukun Islam yang kelima adalah anak yang kelima menunaikan haji. B. Itu tanda silang. Nomor 6, tidak mengerjakan sholat mendapat apa anak? Kalau tidak mendapat apa? Dosa, dan dosanya besar ya. Jadi untuk orang yang tidak melaksanakan sholat ini dosanya sangat besar. Kemudian yang ke-7, puasa wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pinter. 8, zakat diberikan kepada siapa tadi? Kepada fakir miskin. Pinter. 9, ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Pintar sekali, yang mampu. 10, rukun Islam yang pertama adalah apa anak? Syahadat. Bisa Pak bantu menjawab. Anak-anak bisa disesuaikan, disilang di buku paket yang kalian pegang. Bisa anak-anak ya? Bisa, mudah ya? Mudah. Oke. Untuk tugas mandiri, anak-anak bisa mengerjakan soal Romawi 2. Ya, Romawi 2 anak kerjakan. Nomor 1 sampai 10, halaman 107 sampai 108. Ditulis jawabannya saja di kertas ulangan. Yang kemudian besok saat tatap muka bisa dikumpulkan. Dan jangan lupa kertas ulangannya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Bisa dipahami anak? Bisa? Oke, sebelum Pak Ufik tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Ufik cukupkan sekian. Pak Ufik akhiri. Bila ada kurang salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Ufik tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.